Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan khatamun nabiyyin. Salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah, kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih bisa kembali untuk menjalankan aktivitas dan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dalam rangka mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, termasuk diantaranya tafakuh fiddin, yang merupakan ibadah yang agung dan mulia, yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, yaitu jalan golongan orang-orang yang selamat dan golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah sampai pada pembahasan al-ihtifal bil maulidin nabi, yaitu merayakan kelahiran Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud. Maka Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah di dalam kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah wa Ta'ifatil Mansurah, jalan golongan orang-orang yang selamat dan golongan yang ditolong oleh Allah, beliau mengatakan al-ihtifalu bil maulidin nabi, merayakan terhadap hari kelahiran Nabi. Lalu beliau mengatakan innal ladzi yajri fi aksaril mawalid, sesungguhnya yang berjalan dalam kebanyakan kelahiran-kelahiran, artinya perayaan kelahiran itu la yakhlu min mungkarin wa bid'ain wa mukhalafatin, tidak terlepas dari kemungkaran, bid'ah-bid'ah dan penyelewengan-penyelewengan. Artinya dalam perayaan maulid yang ada di kebanyakan tempat itu tidak terlepas dari hal-hal yang mungkar, kebid'ahan-kebid'ahan dan penyelewengan-penyelewengan. Ini yang diingatkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Sesungguhnya yang berlangsung atau berjalan dalam kebanyakan perayaan-perayaan maulid itu tidak bisa terlepas dari kemungkaran,
tidak bisa terlepas dari bid'ah-bid'ah dan tidak bisa terlepas dari mukhalafat-mukhalafat, yaitu penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan-penyimpangan. Wal ihtifalu, dan yang namanya perayaan yang dimaksud yaitu perayaan terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun siapa saja. Wal ihtifal, dan yang namanya perayaan terhadap kelahiran itu lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam wala sahabatu wat tabi'un, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi merayakan hari kelahiran, ya, atau katakanlah orang-orang melakukan ulang tahun, ya, ulang tahun atau hari kelahirannya seini dan seterusnya, itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, juga tidak pernah, ya, diselenggarakan oleh para tabi'in. Yang, ya, walal a'immatul arba'ah, tidak pula imam-imam yang 4. Ya, maka kita tidak dengar, ya, para sahabat yang melakukan ini adalah hari kelahirannya sahabat Abu Bakar, ini adalah kelahirannya sahabat Umar, ya, ini kelahirannya sahabat Utsman, ini kelahirannya sahabat Ali. Enggak pernah, ya, enggak pernah mereka lakukan. Begitu juga, ya, sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum jami'an. Begitu juga tabi'in, ya, di antara tabi'in ada tabi'in yang mulia, ya, maka mereka tidak pernah merayakan hari kelahiran mereka. Walal a'immatul arba'ah, dan tidak pula imam-imam yang 4 yang kita ketahui, ya, Imam Abu Hanifah, yaitu yang namanya sebenarnya adalah An-Nu'man bin Tsabit, yang lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Begitu juga tidak pula Imam Malik bin Anas, ya, yang lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijriah. Tidak pula Imam Syafi'i, yang lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah. Dan tidak juga Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Al-Hanbali, yang lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal tahun 241 Hijriah. Ya, rahimahumullahu jami'an. Imam-imam yang 4 ini, ya, wa ghairuhum, dan tidak pula selain mereka, min ahlil qurunil mufaddalah, dari generasi utama, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini disebut ahlul qurunits salasah al-mufaddalah, yaitu 3 generasi utama, ya, dari umat Islam. Wala dalilun syar'iyyun alaih, tidak pula ada dalil dari syariat yang melandasinya. Maka jelas perayaan terhadap hari kelahiran tidak ada contohnya, tidak ada dalil yang memerintahkan untuk merayakan hari-hari kelahiran, ya, seperti yang dilakukan oleh, ya, orang-orang belakangan, ya, merayakan hari kelahirannya. Ini tanggal lahir saya, ya, kemudian dirayakan, ya, akhirnya orang-orang, ya, menyalaminya, menyambutnya, bahkan kadang meriah, ya. Itu tidak pernah dilakukan oleh para, ya, sahabat, para tabi'in,
dan para tabi'ut tabi'in. Mereka tidak pernah mencontohkannya. Yang ada adalah orang-orang belakangan. Padahal dikatakan fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Fa kullu khairin, maka yang namanya semua kebaikan itu akan didapatkan fi ittiba'i man salaf, kalau kita berittiba kepada para salaf, mengikuti para salafus saleh dari umat ini. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, dan setiap kejelekan akan kita dapatkan ya fi ibtida'i man khalaf, dalam ya melakukan hal-hal yang baru yang dilakukan oleh orang-orang yang belakangan. Maka perayaan-perayaan seperti ini ya sekali lagi tidak ada contohnya dan tidak pernah dilakukan oleh ya para pendiri umat Islam, ya dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kaum muslimin semuanya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan tidak ada dalil syar'i, dalil dari syariat yang melandasinya. Lalu Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, katsiran ma yaqa'u ahlul maulid fi syirk. Ya, kebanyakan ya terjatuhlah orang-orang yang merayakan maulid dalam kesyirikan. Ya, wa dzalika hina ma yaqulun, dan hal itu ya ketika mereka mengatakan ya Rasulullah ghausan wa madad. Ya Allah, ya Rasulullah, jadi berdoa kepada Rasul, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ya maulid tersebut, ya memanggil-manggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu meminta kepada Rasul ghausan wa madad, yaitu berupa ya bantuan dan pertolongan dari Rasul. Ya Rasulullah alaikal mu'tamad. Begitu juga meminta kepada Rasul ya bahwasanya Rasul itu adalah sebagai mu'tamad, sebagai sandaran. Ya, artinya semua bergantung kepada Rasul, maka enggak benar. Ya, Allah lah sebagai tempat bergantung semua makhluk. Allahus Somad. Jadi bukan Rasul. Maka ini adalah perbuatan syirik. Begitu juga meminta pertolongan ya secara tidak langsung, orang yang memanggil Rasul, mereka meyakini bahwasanya Rasul itu mendengar apa yang mereka katakan. Secara tidak langsung mereka memanggil-manggil Rasul, mereka meyakini kalau Rasulullah itu mendengar mereka dan Rasulullah bisa mengabulkan apa yang mereka minta. Ya, ini adalah kesyirikan. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berada di alam lain. Ya, beda dengan alam kita. Tidak mendengar apa yang kita ya serukan, yang kita minta. Begitu juga ya Rasul tidak memiliki kuasa untuk mengabulkan permintaan. Ya, hanya Allah saja yang Maha Kaya, Maha Bisa dan Maha Kuasa yang bisa memberikan, mengabulkan permintaan semua makhluknya. Ya, maka ini yang diingatkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Ya, orang kebanyakan di dalam merayakan maulid itu terjatuh dalam kesyirikan. Ya Rasulullah farrij kurabana, wahai Rasulullah, hilangkanlah kesusahan-kesusahan kami. Ya, jadi mereka meminta kepada Rasul untuk menghilangkan kesusahan-kesusahan hidup yang mereka alami. Mara'akal karbu illa wasyarat. Ya, jadi tidak lain kesusahan-kesusahan itu ya kecuali bisa untuk dilepaskan oleh Rasul menurut mereka. Maka ini adalah kekeliruan, kesalahan. Yang bisa melepaskan dan menghilangkan kesusahan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal kalam
Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, kalau seandainya Rasul mendengar perkataan ini, lau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal kalam, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan ini, la hakama alaihi bisyirki al-akbar, sungguh Rasul akan menghukumi sebagai syirik besar. Karena apa? Li'annal ighatsah wa tafrijal kurabi wal madadi wal i'timadi ala Allahi wahdah. Karena yang namanya ya ighatsah, yaitu pemberian pertolongan, wa tafrijal kurab, dan menghilangkan kesusahan-kesusahan, begitu juga ya pemberian pertolongan dan bersandar, itu hanya kepada Allah saja. Artinya hanya Allah yang bisa melakukan semua ini, ya, alallahi wahdah, hanya Allah saja. Karena itu Rasulullah mengingkari ketika ada seseorang yang datang kepada Rasul, ya, nastaghitsu billahi ya wa bi Rasulillah, kita meminta pertolongan kepada Allah dan kepada Rasulullah, ya, maka Rasulullah mengatakan innama nastaghitsu billahi wahdah, sesungguhnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah saja, artinya tidak kepada Rasul, ya, karena yang bisa untuk memberikan pertolongan di waktu sempit, di waktu susah, di waktu kepepet, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menghilangkan kesusahan-kesusahan, itu hanya Allah, ya. Begitu juga bersandar hanya Allah Subhanahu, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh bersandar kepada makhluk, ya, karena ya siapa yang bersandar atau bertawakal kepada makhluk, ya, maka Allah akan berlepas diri dari dia, ya. Jadi siapa yang bersandar ya kepada selain Allah atau bertawakal kepada selain Allah, wukila ilaih, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut oleh Allah. Artinya Allah nggak mau mengurusinya, Allah nggak mau untuk mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu kita ya seharusnya bersandar hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, ini berdasarkan firman Allah ta'ala, amma yujibul muttarra idza da'ahu, ya, siapa yang bisa mengijabahi, mengabulkan al-muttarra, orang yang kepepet, orang yang kesusahan, ya, orang yang menderita di waktu susah, idza da'ahu, apabila berdoa, ya, kepada Allah, wa yakshifus su', dan menghilangkan kejelekan yang ada pada dia. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengijabahi ya permintaan pertolongan orang-orang yang susah apabila seseorang berdoa, ya, dan menghilangkan kesusahannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Lalu Syekh juga mengingatkan wa ya'murullahu wa rasuluhu wa ya'murullahu rasulahu, dan Allah memerintahkan rasulnya ayyakula linnas, untuk berkata kepada orang-orang, kepada manusia-manusia yang ada, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, inni la amliku lakum darra wala rasyada, sesungguhnya saya tidak kuasa untuk memberikan bahaya kepada kalian dan memberikan petunjuk, ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa ya memberikan bahaya ataupun manfaat, begitu juga petunjuk.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang sahih, idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta maka memintalah kepada Allah saja. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadis ini, wa qala, dan beliau berkata hasanun sahih. Hadis tersebut adalah hasan sahih. Maksudnya hasan sahih, ya, ada dua penafsiran. Kalau diriwayatkan dari satu jalur, maka maksudnya hasan sahih adalah hadis ini kalau enggak hasan ya sahih, artinya bukan dhaif. Tapi kalau maksud yang kedua, kalau diriwayatkan lebih dari satu jalur atau dua sanad, maksudnya adalah hadis ini hasan dari satu sanad dan sahih dari sanad yang lain. Ya, jadi hadis ini ya hasan dari satu sanad dan sahih dari sanad yang lain. Ya, begitu dijelaskan oleh para ulama ahli hadis. Maksud perkataan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Jadi ini yang pertama, Rasul sendiri sudah memerintahkan untuk minta pertolongan kepada Allah saja. Ya, begitu juga Rasul disuruh mengatakan oleh Allah, saya tidak kuasa memberikan bahaya sedikit pun, ya, dan juga manfaat, tidak pula petunjuk, ya, hanya Allah yang bisa. Kemudian yang kedua yang diingatkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah, aksarul mawalid fiha itra'un wa mubalaghatun. Kebanyakan perayaan-perayaan maulid, fiha, di dalamnya ada itra, yaitu sanjungan-sanjungan, wa mubalaghah, dan juga berlebih-lebihan. Ada sanjungan-sanjungan yang sanjungan itu melampaui batas, berlebih-lebihan. Wa ziyadatan fi madhihi, ya, wa ziyadatun fi madhihi, dan ada tambahan di dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad naha an dzalik, dan ya telah melarang dari hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan sabdanya, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, janganlah kamu menyanjung-nyanjung saya sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung-nyanjung ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa ibnu Maryam. Fa innama ana abdun, sesungguhnya saya ini hanya hamba biasa. Fa innama ana abdun fakulu, maka katakanlah oleh kalian ketika ya di hadapan Allah mengatakan Abdullahi wa Rasuluh, hambanya Allah dan utusannya. Ya, maka kita tidak perlu untuk menyanjung-nyanjung Rasul di hadapan Allah. Cukup dengan mengatakan hambanya Allah dan utusannya. Ya, jadi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu. Ini permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Oleh karena itu kita tidak melebih-lebihkan Rasul di hadapan Allah. Ya, sebagaimana orang-orang Nasara melebih-lebihkan Nabi Isa ibnu Maryam sampai menyanjungnya ya pada tingkat ketuhanan.
yaitu ada Tuhan Ibu, Tuhan Anak, ya, dan Tuhan Bapa, Trinitas. Ya, yang dimaksud Tuhan Ibu adalah Maryam bintu Imran, yang dimaksud Tuhan Anak adalah Isa ibnu Maryam, ya, dan Tuhan Bapa yang dimaksud adalah Ruhul Kudus. Maka ini keyakinan mereka, ya, Trinitas. Ya, maka ini sudah berlebih-lebihan di dalam menyanjung Nabi Isa alaihi salam. Beliau itu adalah Abdullahi wa Rasuluh juga, hambanya Allah dan utusannya Allah. Ya, sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa dan Nabi Muhammad salawatullahi wasallamuhu alaihima, ya, itu adalah hamba Allah dan utusannya. Maka ya, jangan kita menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukannya sebagai Rasul Allah. Ya, seperti menyanjungnya orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan. Ya, sampai meyakini ya dia itu mengetahui yang gaib. Maka itu keliru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dikatakan oleh Allah, ya, disuruh mengatakan lau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya saya mengetahui yang gaib, ya, la aksartu minal khairi, sungguh saya akan memperbanyak kebaikan. Ya, itu. Jadi Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib. Kemudian poin yang ketiga yang diingatkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, yudkaru maulidul arus wa ghairuhu, ya, yudkaru maulidul arusi wa ghairihi annallaha khalaqa Muhammadan min nuri. Disebutkan dalam perayaan Maulid, ya, dan yang lainnya bahwasanya Allah menciptakan Nabi Muhammad min nurihi, dari nurnya Allah. Wa khalaqa min nurihi al asya, dan menciptakan dari nurnya segala sesuatu. Ya, wa khalaqa min nurihi al asya kullaha. Ya, wal Qur'anu yukadzibuhum qailan, dan Al-Qur'an itu mendustakan perkataan mereka, qailan, dengan mengatakan kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini manusia biasa, mislukum, seperti kalian juga, yuha ilayya, hanya saja saya diberi wahyu oleh Allah, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yaitu Allah. Ilahun wahidid, ilahun wahid, yaitu Tuhan yang satu, yaitu Allah. Ya, lalu Syekh mengatakan wal ma'ruf, dan yang sudah ma'ruf oleh kita, sudah diketahui oleh kita, annar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqa min abawain, ya, diciptakan dari dua orang tua, yaitu siapa? Bapaknya Rasul Abdullah, dan ibunya Rasul, ya, Aminah. Ya, Aminah. Semua orang-orang Jawa menambah Siti Aminah. Ya, jadi Aminah dan Abdullah, ya, menikah, akhirnya melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa minal bashar, dan dia itu termasuk manusia juga, alladzi yamtazzu bil wahyi minallah, yang dibedakan dengan wahyu dari Allah, artinya diberi keistimewaan wahyu. Ya,
Imtaza, ya, diberi ya keistimewaan atau perbedaan dengan kita, yaitu dengan wahyu. Yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad adalah wahyu. Rasulullah atau Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah, kita tidak. Kita diperintahkan untuk mengikuti wahyu yang dibawa atau diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna fil maulid, dan mereka mengatakan pada saat perayaan Maulid, innallaha khalaqal alam min ajli Muhammadin. Sesungguhnya Allah menciptakan alam semesta ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini keliru. Ya, salah, perkataan yang batil. Wal Qur'anu yukadzibuhum, dan Al-Qur'an mendustakan perkataan mereka. Biqaulihi, dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan semua bangsa jin dan semua bangsa manusia illa liya'budun, kecuali adalah agar mereka beribadah kepadaku. Jadi ini tujuan Allah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia adalah agar beribadah kepada Allah. Ya, bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Karena untuk beribadah kepada Allah agar mereka bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Maka ibadah satu-satunya sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat. Lalu Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah yang mengingatkan poin yang keempat, anna an-nasara yahtafiluna bi'idi miladil masih. Sesungguhnya orang-orang Nasara itu memperingati atau merayakan dengan kelahiran Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Wa miladi afradi usratihim, dan ya kelahiran anggota keluarganya mereka. Ya, jadi ada ya ulang tahun. Jadi perayaan ulang tahun dan perayaan ya lahirnya Nabi Isa dan seterusnya itu adalah berasal dari orang-orang Nasara. Perayaan-perayaan yang ada. Jadi perayaan atau peringatan naiknya Isa Al-Masih, perayaan ya atau peringatan wafatnya Isa Al-Masih atau lahirnya Isa Al-Masih dan seterusnya. Begitu juga dengan kelahiran keluarga mereka, yaitu ulang tahun. Ya, happy birthday, ya, happy birthday ya. Ya, itu. Ya. Itu adalah dari mereka. Wa anhum akhadal muslimuna hadhil bid'ah, dan dari merekalah orang-orang muslim mengambil bid'ah ini. Akhirnya orang-orang muslim ikut merayakan hari kelahirannya, ya, yaitu dengan ulang tahun, dengan mengadakan pesta atau apa begitu. Ya, sekarang ulang tahunnya ini. Oh iya, ya, akhirnya dirayakan dan seterusnya. Fahtafalu bimaulidin nabiyihim. Akhirnya kaum muslimin merayakan maulid nabi mereka, hari kelahiran nabinya mereka. Ya, wa maulid afradi usratihim, dan hari kelahiran anggota keluarga mereka kaum muslimin. Akhirnya ya kita sering dengar, si fulan ulang tahun loh. Oh iya. Ya. Jadi merayakan ya hari kelahirannya. Wa rasuluhum yuhadziruhum, padahal rasul mereka, utusan ya Allah kepada kaum muslimin, itu sudah memperingatkan mereka
yuhadziruhum qailan, memperingatkan mereka dengan mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia itu termasuk bagian dari mereka. Artinya jangan ikut-ikutan mereka ya, karena kalau kita ikut-ikutan mereka termasuk bagian dari mereka. Oleh karena itu ya, kita ingatkan kaum muslimin yang masih merayakan ulang tahunnya, anggota keluarganya dirayakan ya, begitu juga ya merayakan ya hari kelahiran ya Nabi Muhammad, atau hari kelahiran siapa, si fulan, syekh mereka, guru mereka ya, itu sesungguhnya ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasul, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan tidak ada dalil yang melandasinya ya. Perayaan-perayaan seperti itu hanya dilakukan oleh orang-orang Nasara ya, yang kemudian mereka merayakan hari kelahiran Nabi mereka dan juga anggota keluarga mereka, yaitu dengan ulang tahun. Akhirnya kaum muslimin meniru-niru mereka, mengikuti mereka, merayakan hari ulang tahun kelahiran anggota keluarga dan ya maulid ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya, kita sudah diingatkan oleh Rasul jangan mengikuti mereka, jangan menyerupai dengan apa yang mereka lakukan ya, termasuk dalam hal ini adalah merayakan ya tahun baru ya Masehi ataupun tahun baru Hijriyah ya, karena memang tidak ada contohnya ya dari Rasul dan para sahabat ya. Hendaklah kita berusaha untuk tidak melakukannya, artinya menghindarinya dengan mengikuti ya apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Selain itu ya, mereka-mereka yang mengatakan atau merayakan Maulid Nabi dengan mengatakan kami cinta Rasul ya, kami sangat mencintai Rasulullah sehingga kita rayakan hari kelahirannya sebagai tanda syukur kepada Allah ya, kita harus bangga dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita. Maka kita katakan yang namanya cinta Rasul bukan dengan merayakan hari kelahirannya, akan tetapi cinta itu dibuktikan dengan ketaatan. Karena itu dikatakan in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbuhu muti. In kana hubbuka shadiqan, jika cintamu memang benar-benar tulus kepadanya, la ata'tahu, sungguh kamu akan mentaatinya. Karena apa? Li'annal muhibba, karena orang yang mencintai, liman yuhibbuhu muti, terhadap yang dicintai itu berusaha mentaati. Maka kalau memang kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, buktikan dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul. Itulah bukti cinta. Sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ya Al-Qur'an ya, surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Kul, katakanlah wahai Muhammad ya, in kuntum tuhibbunallah, hai orang-orang yang beriman, kalau kalian cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku.
Jadi Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, hai orang-orang yang beriman, hai umatku, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Maka taat kepada Rasul itu bukti cinta kepada Allah. Ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Baik, Bapak-bapak, ya, dan hadirin semua kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah tadi dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pemberi ampun lagi maha pemberi kasih sayang. Maka di dalam ayat ini, ya, ada beberapa poin penting. Yang pertama, ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul itu merupakan bukti cinta seseorang kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul, itu adalah bukti cinta seseorang kepada Allah. Yang kedua, dengan ittiba'ur Rasul, seseorang mendapatkan mahabbat Allah, cinta Allah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Maka marilah kita berusaha untuk merubah kehidupan kita menuju kehidupan yang dicintai oleh Allah, yaitu dengan mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kehidupan yang penuh cinta Allah adalah kehidupan yang mengikuti sunnah, ittiba'ur Rasul. Yang ketiga, kalau kita ittiba'ur Rasul dalam kehidupan kita, wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kita akan mendapatkan maghfirah Allah, ampunan Allah, kalau kita berusaha dalam kehidupan kita ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita, maka akan mendapatkan ampunan Allah. Jadi ini, ya, ittiba'ur Rasul atau mengikuti Rasul. Jadi yang namanya bukti cinta dengan taat, dengan mentaati, dengan mengikuti. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ikuti apa yang diminta oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang diminta oleh Rasul di dalam As-Sunnah. Berupa perintah kita laksanakan, berupa larangan kita tinggalkan. Maka itulah bukti cinta. Sebagaimana cinta seorang suami terhadap istrinya, ketika istrinya menelpon dia minta belikan soto Lamongan, solam, ya, maka dia akan berusaha memenuhi, mengikuti apa yang diminta oleh istrinya, membelikan soto Lamongan. Ya, ini yang kamu minta. Oh ya, akan senang. Bukan pala beli yang lain kesukaan dia. Ini saya bawakan bakso. Loh, saya kan mintanya soto Lamongan, tapi ini lebih enak, coba aja. Ya udah, makan aja sendiri. Ya, ya, itu namanya seenaknya sendiri. Oleh karena itu, kalau menyatakan bukti cinta Allah, cinta Rasul adalah dengan mengikuti apa yang diminta Allah dan apa yang diminta Rasul, bukan malah melakukan, ya, apa yang menurut dia dicintai Allah dan dicintai oleh Rasul.
ya, tapi penuhi apa yang diminta oleh Allah dan apa yang diminta oleh Rasul. Itulah bukti cinta kepada Allah dan bukti cinta kepada Rasul. Termasuk kalau memang benar-benar mereka mencintai Allah dan Rasul, mereka berusaha untuk berpuasa setiap Senin, karena Rasulullah ketika ditanya tentang puasa hari Senin, Senin Kemis, maka itu adalah hari kelahiranku dan hari pemaparan amal, dan aku suka amalku dipaparkan pada hari itu dalam keadaan berpuasa. Itu kalau memang betul-betul cinta kepada Rasul, sudah jelas harinya hari Senin. Jadi seharusnya hari Senin mereka melakukannya, bukan malah tahunan, setahun sekali. Jadi itu pun dengan ketaatan kepada Rasul, yaitu puasa. Ketaatan kepada Allah mengikuti Rasulullah, yaitu dengan berpuasa Senin dan Kamis. Karena itu adalah hari kelahiran Rasul. Kalau memang benar-benar mereka konsekuen terhadap apa yang mereka katakan, cinta Allah, cinta Rasul. Jadi bukan dengan melakukan perkara-perkara yang tidak dituntunkan atau tidak diminta oleh Allah ataupun Rasulnya, bahkan di dalamnya ada kemungkaran, ada bid'ah-bid'ah, dan ada kesyirikan-kesyirikan, penyelewengan-penyelewengan, dan seterusnya. Terakhir yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, katsiran ma yakhtalitur rijalu wan nisa'u fi haflatil maulid. Banyak sekali campur aduk, bercampur baur antara laki-laki dan wanita dalam perayaan maulid. Jadi itu sudah suatu kemungkaran, campur aduknya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Wa huwa mimma yuharrimuhul Islam, dan ini termasuk hal yang diharamkan oleh Islam, yaitu ikhtilaf, yaitu campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, sehingga bisa terjadi zina mata, atau mungkin senggol-senggolan, atau hal-hal lain yang diharamkan oleh Islam. Maka ini 5 poin yang pertama yang diingatkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah dalam pembahasan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami, karena waktu Isya sudah tiba. Maka kita cukupkan sekian, kita lanjutkan insyaallah 2 minggu ke depan, karena minggu depan Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita ada daurah di Imam Al-Bukhari, di Ma'had Imam Al-Bukhari, daurah Profesor Dr. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, sehingga tidak bisa untuk mengisi tanggal 6 sampai 9. Baik, untuk sementara itu usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, agar majlis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.